Di antara ribuan nama yang menghiasi sejarah Islam, ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh kehormatan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya mungkin tidak sepopuler Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali, namun jejak langkahnya, air matanya, dan anak panahnya telah menjadi bagian dari cahaya yang menuntun umat Islam hingga hari ini. Ia adalah sahabat Nabi yang pertama kali memanah di jalan Allah. Ia adalah panglima yang menggetarkan Persia dengan takbir. Ia adalah anak yang diuji cintanya kepada ibu demi ketaatan kepada Tuhan. Ia adalah mukmin yang doanya tidak pernah tertolak di langit. Di kota Makkah, yang dipenuhi aroma wangi batu hitam dan debu lembah tandus, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga terpandang Bani Zuhrah. Namanya Sa'ad bin Malik bin Uhaib, lebih dikenal sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayahnya adalah lelaki yang jujur dan berwibawa, sementara ibunya, Hamnah binti Sufyan, dikenal sangat keras memegang tradisi Quraisy. Sejak kecil Sa'ad tumbuh dengan tubuh kuat, pandangan tajam, dan semangat yang tidak mudah menyerah. Ia sering pergi ke lembah untuk memanah burung dan batu, mengasah ketepatan tangannya dan ketenangan matanya. Tak ada yang tahu bahwa latihan itu kelak akan menjadi bagian dari sejarah besar Islam. Ia tumbuh sebagai pemuda yang tidak banyak bicara, lebih banyak merenung daripada bersuara. Ketika teman-temannya bermain dan tertawa di pasar Makkah, Sa'ad lebih sering duduk di puncak bukit, menatap langit yang membiru dan bertanya dalam hati, apakah semua berhala ini benar-benar mendengar doa manusia? Pertanyaan itu menggema dalam hatinya selama bertahun-tahun, sampai akhirnya hidayah mengetuk pintu jiwanya. Suatu malam yang sunyi di Makkah, bintang-bintang bertaburan di langit, dan angin membawa bisikan lembut dari arah rumah Arqam bin Abi Arqam. Dari dalam rumah itu terdengar suara bacaan yang belum pernah didengar saat sebelumnya, lembut namun mengguncang hati. Suara itu menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia mengikuti arah suara itu dengan hati berdebar. Ketika ia mendekat, ia melihat wajah Rasulullah, wajah yang bercahaya dan penuh ketenangan. Di sekeliling beliau ada beberapa orang yang duduk dengan penuh khusyuk. Abu Bakar, Ali, Khadijah, dan beberapa yang lain. Saat berdiri terpaku, ia mendengar Rasulullah membacakan ayat-ayat dari surah Al-Haqqah tentang hari kiamat. Suara Nabi seperti menyentuh urat nadinya. Saat itu juga, tanpa ragu air mata Sa'ad menetes. Ia berkata lirih, "Wahai Muhammad, sungguh apa yang engkau sampaikan bukanlah kata manusia. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Rasulullah tersenyum lembut. Beliau menepuk pundaknya dan berkata, "Wahai Sa'ad, engkau termasuk yang pertama-tama yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah." Maka pada hari itu Sa'ad menjadi orang ketujuh yang memeluk Islam. Ia masih muda, namun hatinya sudah menjadi benteng bagi iman. Tidak lama setelah masuk Islam, Sa'ad menghadapi ujian yang mengguncang hatinya. Ibunya yang sangat ia cintai mengetahui bahwa ia telah mengikuti Muhammad. Wajah ibunya berubah pucat, lalu berkata dengan kemarahan bercampur tangis, "Wahai Sa'ad, apakah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah engkau menghina berhala-berhala kami?" Sa'ad menjawab dengan lembut, "Wahai ibu, aku tidak menghina, tapi aku telah menemukan kebenaran. Aku menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Namun ibunya tidak mau mendengar. Ia berkata dengan suara tinggi, "Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sampai engkau kembali kepada agama kami. Jika aku mati karena kelaparan, maka engkau akan dicela seumur hidup." Saat terpukul, ia sangat mencintai ibunya, namun ia juga tidak ingin mengkhianati Tuhannya. Hari pertama berlalu, ibunya benar-benar tidak makan. Hari kedua, tubuhnya mulai lemah. Orang-orang Quraisy mencemooh Sa'ad. Mereka berkata, "Lihatlah, Sa'ad telah membunuh ibunya demi agama Muhammad." Namun Sa'ad tetap teguh. Ia mendekati ibunya dan berkata sambil meneteskan air mata, "Wahai ibu, engkau tahu betapa aku mencintaimu. Tetapi demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, dan semuanya keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Ibunya menatap wajah Sa'ad dengan air mata mengalir. Ia sadar, tak ada lagi yang bisa mengubah keyakinan anaknya. Akhirnya ia pun makan kembali. Karena peristiwa ini turunlah ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 8, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tetapi jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, maka janganlah engkau taati keduanya." Ayat ini menjadi penghibur bagi Sa'ad.
dan bukti bahwa cintanya kepada Allah tidak kalah oleh kasih sayang duniawi. Ketika kaum muslimin mendapat izin untuk mempertahankan diri, Sa'ad adalah orang pertama yang mengangkat busur dan melepaskan anak panah di jalan Allah. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai pemanah pertama dalam Islam. Suatu hari, sekelompok orang Quraisy berusaha menghalangi para sahabat yang hendak berhijrah. Sa'ad berdiri di depan mereka, menarik tali busurnya dan berkata, "Demi Allah, siapa yang berani mendekat, panah ini akan menembus dadanya." Ia melepaskan panah pertama, dan panah itu tepat mengenai sasarannya. Sejak hari itu, langit mencatat panah pertama di jalan Allah dilepaskan oleh tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perang Badar, Sa'ad termasuk di antara para sahabat yang maju paling depan. Ia memanah dengan tenang, dan setiap anak panahnya membawa hasil. Rasulullah tersenyum melihatnya. Beliau bersabda, "Inilah Sa'ad pemanahku. Ya Allah, kabulkanlah setiap doanya." Dalam perang Uhud, ketika banyak sahabat terpukul mundur, Rasulullah tetap bertahan bersama beberapa orang, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad berdiri di samping Nabi, memanah tanpa henti untuk melindungi beliau. Saat itulah Rasulullah berseru dengan suara penuh kasih, "Irmi Sa'ad, fidaka abi wa ummi." Lemparkan panahmu Sa'ad, demi engkau ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ucapan itu menggema di antara para sahabat, karena Rasulullah tidak pernah mengucapkannya kepada siapapun selain Sa'ad. Dan Sa'ad terus memanah hingga tangannya lelah. Matanya perih oleh debu, dan anak panahnya menancap di tubuh musuh satu persatu. Di tengah gemuruh perang, Sa'ad menatap wajah Rasulullah yang mulia dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungilah Rasulmu, biarlah aku yang menjadi tamengnya." Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad jika ia berdoa kepadamu." Sejak saat itu, siapapun yang berbuat zalim kepadanya akan melihat akibatnya secara nyata. Suatu hari ketika Sa'ad menjadi gubernur Kufah, datang seorang lelaki yang menuduhnya tidak adil. Sa'ad tidak membalas dengan marah, hanya menatap langit dan berkata dengan tenang, "Ya Allah, jika dia berdusta dan menuduhku dengan fitnah, maka butakanlah matanya, panjangkanlah umurnya, dan jadikanlah dia hina." Bertahun-tahun kemudian, orang itu benar-benar menjadi buta, hidup dalam kehinaan, dan sering diganggu anak-anak di jalan. Ketika ditanya, ia menjawab dengan air mata, "Aku telah didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan doanya dikabulkan Allah." Setelah wafatnya Rasulullah, Islam terus berkembang. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam harus menghadapi kekaisaran Persia, kerajaan besar yang sombong dan penuh kekuatan duniawi. Umar menunjuk Sa'ad sebagai panglima tertinggi perang Qadisiyah. Pasukannya hanya berjumlah 30.000, sementara pasukan Persia lebih dari 200.000 orang. Namun Umar yakin karena pemimpinnya adalah Sa'ad, prajurit yang doanya mustajab. Sebelum perang dimulai, Sa'ad mengumpulkan seluruh pasukan. Ia berdiri di atas unta, tubuhnya tegak, wajahnya tegas, dan berkata dengan suara lantang, "Wahai pasukan Islam, ketahuilah bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah, senjata, atau kekuatan. Kemenangan datang dari ketaatan kepada Allah. Maka bersihkanlah hati kalian, karena dosa satu orang di antara kita bisa menjadi sebab kekalahan seluruh pasukan." Kata-katanya membuat semua prajurit menangis. Mereka mengangkat tangan bertakbir, dan malam itu mereka bersujud bersama-sama di padang pasir, memohon kemenangan kepada Allah. Ketika perang berkecamuk, Sa'ad jatuh sakit, punggungnya penuh luka sehingga ia tidak bisa berdiri. Namun ia tetap memimpin dari atas tempat tidurnya. Ia memberi perintah dengan suara keras, dan pasukannya mematuhi dengan penuh semangat. 4 hari 4 malam perang berlangsung. Bumi Qadisiyah dipenuhi takbir, darah, dan doa. Akhirnya dengan izin Allah, pasukan Islam menang. Kekaisaran Persia runtuh. Sa'ad menaklukkan Madinah Kisra tanpa kesombongan sedikit pun. Setelah kemenangan itu, ia menulis surat kepada Umar. "Segala puji bagi Allah yang menundukkan Persia dengan tangan kaum muslimin. Tidak ada yang patut disanjung selain Dia." Umar menangis membaca surat itu. Ia berkata, "Demi Allah, Sa'ad adalah panglima yang tidak pernah tertipu oleh kemenangan." Setelah masa peperangan usai, Sa'ad kembali ke Madinah. Ia menolak kekuasaan dan jabatan, memilih hidup sederhana di rumah kecilnya. Setiap pagi ia duduk di kebunnya, memandangi langit dan berkata lirih, "Betapa cepatnya dunia berlalu. Dahulu aku memegang busur dan pedang, kini aku hanya ingin memegang tasbih." Ia sering menangis di malam hari mengingat Rasulullah. Ia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku pernah bersama Rasulullah.
dan aku tidak pernah merasa bahagia kecuali saat mendengar suaranya. Tidak ada hari yang lebih indah daripada hari ketika aku berdiri di samping beliau di Uhud, ketika ajalnya tiba, saat sudah berusia lebih dari 70 tahun. Tubuhnya lemah namun hatinya tetap kuat. Ia berpesan kepada keluarganya, "Kafangkan aku dengan pakaian yang pernah kupakai di perang Badar. Aku ingin menghadap Allah dengan pakaian yang menjadi saksi perjuanganku." Ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan suara yang bergetar, lalu tersenyum dan memejamkan mata. Langit, Madinah menjadi saksi bahwa seorang sahabat besar telah kembali kepada Tuhannya. Jenazahnya disalatkan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Ratusan orang meneteskan air mata, mengenang sang pemanah Rasulullah yang doanya tidak pernah meleset. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas bukan sekadar kisah perang dan kemenangan, tetapi kisah tentang iman yang teguh, cinta yang lurus, dan keberanian yang lahir dari keyakinan kepada Allah. Ia membuktikan bahwa panah yang diarahkan dengan hati yang bersih akan selalu tepat sasaran, bukan hanya di medan perang tetapi juga dalam hidup. Rasulullah pernah berkata, "Inilah Sa'ad pamanku. Siapa yang mempunyai paman seperti pamanku?" Ucapan itu adalah penghargaan tertinggi dari Rasulullah kepada seorang sahabat. Dan hingga hari ini nama Sa'ad bin Abi Waqqas tetap abadi, karena ia bukan hanya pemanah di bumi, tapi juga pemanah yang panahnya menembus langit.